Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang juga seorang pengusaha. Selamat malam, Mas. Selamat Miska malam, ya? Mas Ragil. Oke, tos dulu. Siap. Gimana kabarnya Mas Miska? Alhamdulillah baik-baik aja, Mas. Yang penting saat ini sehat, itu udah bersyukur. Jadi ini ya, yang penting kunci ya sehat ya. Betul. Kalau sehat bisa melakukan apapun. Yoi bro. Ini apa sekarang yang sedang dijalani apa ini? Bisnis apa ini? Kalau saat ini sih masih fokus di barber sama kopi, Mas. Cuman nggak tahu juga entah kenapa akhir-akhir ini saya lebih suka di rumah. Tapi bisnis tetap jalan. Alhamdulillah sudah autopilot lah gitu. Kaki tangannya udah banyak gitu ya? Ya alhamdulillah begitu. Passive income. Yoi. Terus udah ini berapa ini usahanya Mas? Pokoknya udah berapa cabangnya atau apa? Kalau cabang sih nggak ada Mas, karena menurut saya Mas kalau tempat usaha saya ini kan jasa gitu Mas. Artinya kan seni yang saya suguhkan gitu kan, bukan ngejar kuantiti hasil gitu kan, nggak semata-mata cuman profit gitu kan. Karena berkaitan dengan seni, cabang di Jogja cuman ada satu, nggak ada cabang. Dulu ada dua, cuman yang satu sudah dipindahkan di luar kota gitu. Tapi biar eksklusif maksudnya gitu. Ya. Biar nggak murahan. VIP kelas. Ya. Mas Miska, kali ini kan kita ini ya. Topik yang lagi in itu ya, tentang pesugihan. Jadi dari literatur yang beberapa kita temukan tuh ada beberapa ini sih, beberapa definisi gitu. Kalau menurut Mas Miska sebenarnya pesugihan tuh apa sih Mas dalam konteks pesugihan ya? Iya. Ya kalau di saya sebagai wirausaha gitu kan, ya pesugihan wajib karena saya butuh sugih kan, artinya kita kerja. Nah di sini mungkin pemahaman publik, kalau menurut saya itu yang salah, nggak tepat pemahaman gitu, bukan salah lah, kurang tepat aja. Artinya pesugihan itu macam-macam. Misalkan gini, kita ngomongin wah itu kejawen gitu kan. Padahal kejawen tuh nggak ngerti sebenarnya apa yang dimaksud. Tapi konotasinya orang sudah berpikir itu perkumpulan atau organisasi atau sekelompok orang pelaku spiritual kan gitu. Padahal kalau menurut saya kejawen itu ilmu pengetahuan gitu kan. Cara aja dulu kan kulturnya orang Jawa, cara kita mengenal Tuhan, artinya untuk kita menyembah Tuhan itu kejawen menurut saya gitu. Nah kembali lagi ke pesugihan ya. Lebih Mas Miska, mungkin lebih ke sudut pandang gitu ya. Iya, kayak perspektif orang melihat gitu ya. Pesugihan saya yakin juga orang pada umumnya kan ya pakai makhluk kan biar instan, artinya biar dapat duit banyak secara instan. Tapi kalau menurutku saya sebagai wirausaha pesugihan ya saya lakukan karena saya pengen sugih kan, artinya saya bekerja cari uang gitu kan. Nah, mungkin jalannya kan beda-beda kayak gitu. Kalau saat ini ya Mas, lebih ke ini sih zaman makin berkembang, artinya semua serba digital gitu kan Mas. Ya macam-macam lah yang ditawarkan di market sekarang itu juga pesugihan menurutku gitu kan, yang dengan cara instan gitu kan. Tapi kalau mungkin yang ditanyakan Mas Ragil, pesugihan dalam arti itu mungkin konteks budaya Jawa mungkin. Iya, mungkin kayak lelaku kan gitu kan, mungkin kayak gitu. Bener. Ya kalau saya sebagai orang muslim ya saya doa Mas.
pesugihan saya doa, karena big boss saya ya Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Saya mintanya ke big boss gitu kan, itu doa gitu. Enggak, tapi setidaknya saya pengen tahu aja Mas, mungkin Mas Miska sejauh mana Mas Miska tahu tentang pesugihan dalam konsep Jawa tadi Mas? Maksud saya seperti itu. Jadi ya banyak ini sih Mas, banyak metode ya. Mungkin ada yang puasa kayak gitu, ada yang nanepi kuburan lah apa gitu kan, ada yang ini, ada ke orang datang ke paranormal atau datang ke kiai kan gitu. Artinya caranya aja Mas, caranya masing-masing, dan kembali lagi ke sudut pandang si orang yang mau mencari pesugihan itu. Artinya gitu. Ini ya, apa lebih ke tadi itu ya, sudut pandang orang melihat cara yang paling tepat buat mereka gitu ya. Cuman tadi yang menarik tadi sempat ada disebut yang pakai makhluk ya, ini mungkin bisa secara ini ya Mas, secara sejauh pemahamanku kalau pastinya ya kayak gitu tuh kan artinya kan itu sudah apa ya, maksudnya itu sudah di luar dari beberapa perintah Tuhan gitu kan. Mungkin gitu. Nah, salah satunya yang mungkin yang pakai makhluk ya katakanlah kan itu jelas dilarang. Artinya kan serba yang instan tuh pasti nggak baik lah artinya gitu loh Mas. Dan pasti ada resikonya kan gitu. Pasti ada resikonya. Bisa aja tiba-tiba wah dapat duit sekarung, tapi besok meninggal, mau nggak kira-kira Mas Ragil kayak gitu? Jangan dong. Nah makanya nggak bisa podcast dong. Itu persoalannya. Iya maksudnya episode terakhir nanti. buat ini aja menganalogikan biar artinya teman-teman juga bisa berpikir lah gitu loh. Kalau memang menurutku ya pesugihan dengan cara yang benar aja gitu. Maksudnya doa, kita punya Tuhan, punya kalau Islam ya ke Allah gitu kan. Kalau misalkan yang Nasrani bisa ke gereja atau ke pastor apa kan gitu. Ini sebentar Mas. Jadi ini podcast kali ini kan sebenarnya mau sedikit mengupas ngulik tentang pesugihan dalam arti konteks Jawa dengan makhluk tadi ya sebenarnya. Jadi oke, nanti di titik tertentu kita akan bermigrasi ke konteks pesugihan yang dalam arti ilmiah, rasional dan apa yang konteks modern. Nah, maksudnya tadi sudah sempat disinggung. Sebenarnya kalau tadi yang pakai makhluk yang dibilang tadi ya, sebenarnya lakunya dilakukan dengan cara apa saja sih Mas itu Mas biasanya? Yang Mas Miska tahu. Apa yang saya tahu ya, maksudnya dari cerita-cerita gitu kan, mitos-mitos itu. Mungkin yang paling apa ya, paling familiar ya kayak tuyul katakanlah, buto hijau mungkin gitu kan, terus ya dan sejenisnya lah Mas artinya. Mungkin kalau yang ditanyakan kan lakunya apa gitu kan. Biasanya sih kalau sepengetahuan saya si orang yang mencari pesugihan tuh dia malah kayaknya nggak usah perlu melakukan lelaku, karena ibaratnya kan dia jual beli Mas, dia beli, ibaratnya ke paranormal kah atau apa gitu kan. Jadi ada transaksi kan. Jadi kita dengan makhluk itu pun transaksional gitu ya? Iya dong. Ya artinya walaupun si pelaku tadi yang nyari itu nggak ngerti, tapi kan di situ dibantu dengan paranormal atau apa penyebutannya lah kayak gitu. Artinya yang memberi akad kan yang expert di bidangnya lah artinya. Maksudnya gitu. Itu kayak paranormal itu brokernya gitu ya, penghukum gitu ya, kayak gitu ya? Iya dia yang ini artinya yang apa ya, gimana mempertemukan ya, itu ya? yang expert di bidangnya. Artinya kalau Mas Ragil mau apa ya, artinya mau nyari katakanlah apa ya, nyari barber aja lah. Barber yang bagus mana sih? Misalkan nanya ke saya expert di bidangnya kan gitu. Maksudnya nggak tahu, terima jadi kan Mas Ragil, nggak perlu gimana. Iya. Aku pengennya kayak gini, ya udah tak antar, pasti jaminan lah gitu loh. Kayak gitu kan, itu sama aja pasti ada transaksionalnya, entah yang
di mahar apalah apa kayak gitu kan. Kalau yang ini Mas, tadi menarik itu disebutkan ada tuyul, buto ijo dan ada babi ngepet macam-macam itu. Itu sebenarnya itu kelas-kelasan atau apa perbedaan makhluk yang kita ajak inilah transaksional tadi Mas? Ya kalau menurut saya juga level-levelan grade-nya. Kalau artinya kebutuhannya Mas Ragil per bulan 10 juta, ya pakai tuyul katakanlah. Nanti kan aku kebutuhannya per bulan tuh 50 juta, ya grade-nya yang agak di atasnya. Artinya gitu, butuh power yang lebih gede kan gitu. Ya gitu ya, butuh ijo mungkin itu levelnya ya wis tarafnya yang sudah miliaran gitu ya. Ya udah tinggi lah kayak gitu kan kayak gitu. Ya itu sepengetahuan saya. Menarik banget ini sebenarnya pembicaraan. Artinya ini memang bagi saya dunia baru banget gitu loh. Iya. Artinya apa sampai ke level-levelan berapa rupiah, berapa dolar yang kita mau dapatkan pun ternyata makhluk-makhluk itu apa ya? Memang menyediakan itu ada level-level tertentu ya. Betul. Jadi terus kalau yang ini Mas tadi transaksional. Yang sebenarnya yang kita kasih ke mereka itu apa ketika kita mengadakan perjanjian berakad dengan mereka gitu Mas? Kalau itu sih ya kalau saya sendiri kan belum pernah, artinya cuman saya sebagai pelaku usaha artinya dengar dari relasi-relasi, katakanlah wah punya aku sepi, ya udah kamu datang ke sana atau biar cepet rame ke sana nanti pakai ini tetek dan bengeknya ibaratnya gitu. Nah mungkin kalau transaksinya pakai apa itu orang tahu ya, mungkin yang sudah umum yang mungkin secara mitos, secara legenda gitu mungkin diceritain sama sesepuh ibaratnya mungkin ada yang pakai minyak atau pakai bunga lah atau apa gitu kan. Artinya mungkin sejauh sepengetahuan saya kalau makhluk-makhluk itu kan suka yang aromanya kan, mereka kan ibaratnya aroma terus kayak asap gitu-gitu kan. Gitu. Maksudnya mereka demen kayak gitu ya? Iya, makanya itu. Kalau dikasih uang lembaran ya nggak bisa dia kayak gitu. Artinya di exchanger kan, ditukarkan menjadi wujud barang yang mereka suka gitu kan mungkin. Nah, ibaratnya kalau kita datang ke paranormal kita dimahar 100 juta apa mungkin dibeliin yang makanan apa yang makhluk itu suka kan gitu mungkin. Ibaratnya untuk ngasih apa ya? DP lah atau apa gitu kan. Kayak gitu Mas. Terus kalau tadi konsekuensi yang harus ditanggung Mas, misalnya akad itu kita patahkan sepihak misalnya gitu. Biasanya apa Mas yang ya kalau kayak gitu kan misalkan sebelum ada perjanjian itu pasti si apa ya paranormal atau apa yang pelaku itu pasti kan dia nyampein Mas. Ini harus begini, harus begitu. Nanti resikonya ini itu, yang harus tanggung ini itu kan gitu. Mau nggak kan gitu pasti. Oh jadi memang di awal sudah dipaparkan gitu ya? Ya pastilah. Pasti. Nanti resikonya seperti ini. Pasti. Ya ibaratnya kalau mau beli kendaraan, kalau kendaraan A, oh ini suspensinya bagus tapi BBM-nya boros. Ini suspensi bagus, BBM ngirit tapi setirnya agak berat mungkin gitu kan. Nah, sama halnya gitu. Nah, terus ini Mas yang kadang-kadang pertanyaan apa ya yang menggelitik ya. Dalam konteks kekinian tuh praktek seperti itu masih relevan nggak sih? Maksudnya masih banyak nggak sih yang pakai sejauh Mas Miska yang tahu gitu? Kalau sejauh saya baca literasi terus ketemu banyak klien, kayaknya kalau di Indonesia apalagi di tanah Jawa pasti itu ada kayak gitu. Pasti ada. Sampai besok pun pasti ada. Karena budaya ya artinya kembali ke dulu kan. Bangsa Jawa itu udah apa ya? Kayak gitu tuh udah kental banget gitu loh Mas. Keyakinannya lebih kental gitu. Kalau ditarik ke ini Mas, jadi saya tertariknya begini. Jadi mungkin kalau sekarang cari pesugihan sekarang yang instan bisa dapat banyak itu ya falas misalnya itu ya. Oh iya. Eco trading misalnya gitu. Soalnya saya juga pelaku juga Mas ya. Iya. Jadi
mungkin tuyul-tuyul kita itu seperti itu sekarang ya. Jadi babi ngepetku itu digital Mas sekarang. Iya. Jadi sudah bertransformasi gitu ya. Gitu. Terus ini Mas, apa namanya, ketika orang sudah berakad gitu kan, sudah tahu resiko seperti itu, sebenarnya apakah itu membuktikan bahwa seseorang tersebut yang melakukan praktek seperti itu mengalami ketidakpercayaan diri dalam melakukan usaha atau bisnisnya, atau gimana Mas? Kira-kira Mas, kalau ini ditinjau dari konteks katakan manajemen modern atau konteks kekinian. Kalau saya pribadi nih ya, orang yang melakukan gitu berarti orang yang paling bodoh sebodoh-bodohnya. Pendapat pribadi ya Mas? Iya. Oke, ya. Karena dia nggak percaya dengan hati nurani yang sudah diciptakan sama Tuhan. Orang lahir itu semua pintar, cuman taraf kepintarannya kan beda-beda gitu. Bahkan katanya, kalau saya pernah baca itu, katanya kita baru mengerahkan 5% dari kekuatan akal kita ya. Kebanyakan itu. Iya, makanya. Nah itu kan kalau diilustrasikan, kalau kita analogkan benar juga Mas. Misalnya kenapa sosok Habibie yang punya organ tubuh yang sama bisa bikin pesawat, sebenarnya kita hanya bisa bikin kopi jos atau apa. Artinya kan memang teori bahwa kita belum memanfaatkan sumber daya akal kita secara maksimal, itu mungkin seperti itu ya Mas ya. Betul. Kadang kita lalai, artinya kita sibuk belajar terus mempelajari terkait keilmuan yang tinggi-tinggi, tapi lalai dengan hal-hal yang sepele. Artinya hal yang mudah dengan keilmuannya yang tinggi dibikin rumit sendiri gitu loh. Sama halnya kita khawatir, wah besok iso mangan rayo gitu kan, wah besok ini, wah besok tagihan ini, bla 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 bla. Berarti dia kan mindsetnya itu sudah kacau. Artinya kalau dia percaya dengan hati nuraninya itu berarti dia dekat dengan Tuhan. Ya semua udah dijamin kok, ngapain harus khawatir gitu kan. Berarti kan pola pikirnya aja, perasaan-perasaannya itu kan yang menghantui dirinya sendiri kan. Jadi Mas, pada prinsipnya ada yang salah di diri kita gitu. Iya, ya sebetulnya karena banyak variabel sih Mas. Mungkin katakanlah dulu sewaktu ya ruang lingkupku masih sempit gitu kan, artinya variabel-variabel yang bersinggungan dengan saya juga nggak begitu kompleks. Artinya saya otak pikiranku ini nggak terkontaminasi yang macam-macam tadi. Artinya saya nggak punya rasa khawatir gitu. Besok aku tuh ini, aku iso nggak ya gini? Nggak ada. Tapi begitu ruang lingkup saya itu semakin luas juga, pasti banyak variabel yang bersinggungan dengan saya. Artinya otak kita juga semakin ngolah berpikir Mas. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita sebagai diri sendiri itu sebagai manusia bisa memanage akal pikiran kita. Gitu. Artinya akal pikiran kita ya kendalikan dengan hati nurani kita Mas. Rasa. Dan yakin akan kehadiran Tuhan ya. Oh, pasti. Omnipresent itu ya. Pasti itu. Oke. Jadi perbedaannya laku pesugihan dengan konsep ngal berkah atau ziarah itu apa Mas? Mungkin yang bisa dijelaskan. Gimana ya? Jadi kalau menurut pemahaman saya ya, kembali lagi ke pemahaman personal masing-masing gitu Mas. Kalau laku pesugihan itu mungkin kalau persepsi saya bisa jadi dia juga ke makam gitu kan. Ya mungkin tembungnya sama ngal berkah, cuman yang dituju yang berbeda Mas. Artinya kalau kita ziarah gitu kan, kalau sepemahaman saya itu sebatas kita mendoakan beliaunya yang meninggal. Artinya ya kita kirim doa, kita memohonkan ampunan gitu kan. Tetap kita kalau minta apapun ke Gusti Allah kan gitu. Bukan artinya kita meminta beliaunya yang bersemayam di situ. Nah mungkin kalau yang dibilang laku pesugihan itu ya laku pesugihan mungkin bisa jadi karena hal-hal yang gaib itu Mas, menurutku itu tipis banget antaranya itu yang hakiki sama yang
setan gitu loh Mas. Karena setan, jin, apalah itu tuh dia lebih pandai, lebih cerdik, lebih pintar. Artinya dalam konteks ini Mas, membelokkan niat seseorang itu ya? Betul, kan mereka itu kan bisa berubah-ubah wujudnya, menyerupai siapapun lah artinya gitu. Mau dia menyerupai beliaunya yang bersemayam di situ bisa, mau tiba-tiba datang itu mungkin Nabi Sulaiman lah atau siapa gitu, bisa juga. Ngakunya gitu ya? Iya, mereka bisa berubah-berubah bentuk, bisa suaranya bisa mungkin yang sama plek gitu persis bisa. Tapi kalau kita sebagai peziarah datang dengan tujuan dan pemahaman, dibekali dengan pemahaman yang benar, insya Allah yang dibilang ngalah berkah itu benar-benar. Artinya kalau kita mendoakan seseorang yang sudah meninggal, otomatis orang yang sudah meninggal itu kan jiwanya masih ada Mas. Jiwa itu kekal. Ibarat komputer itu softwarenya itu masih ada gitu loh. Nah kita mendoakan pasti didoakan balik. Kalau kita ibaratnya sesama masih hidup, kita mendoakan pasti didoakan balik juga kan gitu. Ya hadisnya ada tapi saya nggak hafal ya. Saya bukan orang pesantren Mas. Iya, pantasnya nggak pakai peci. Iya, aku suka yang seperti ini saja. Jadi ini artinya sebenarnya doa kita itu kembali sesuai yang kita ucapkan doanya itu kepada siapapun gitu sebenarnya. Betul, sama ingatlah artinya dulu sewaktu saya juga ikut ngaji gitu, orang yang sudah meninggal kalau dikirim doa ibaratnya itu, kalau manusia dikirimin buah-buahan atau pizza, burger, apalah makanan yang enak-enak gitu. Makanan yang paling enak orang yang sudah meninggal itu ya cuma doa Mas. Gitu. Kalau mungkin ada ditahlili apa didoa apa ya tekan. Oh gitu. Jadi sekarang dianalogikan dulu cuman telepon aja nggak ada, tiba-tiba bisa telekomunikasi gitu. Artinya yang saat itu nggak kebayang sama sekali ya? Dulu surat nulis dikirim pakai pos, dikirim juga pelantarannya manusia. Sekarang tanpa hitungan detik tiba-tiba nulis di mana udah sampai ke gadgetnya, tujuan gitu kan. Iya. Apalagi doa gitu. Ya kalau saya berpikir teknologi sekarang ya mengacunya ilmu-ilmu di zaman dulu Mas, kayak gitu kan. Cuman ibaratnya dimodifikasi aja gitu. Sesuai bahwa ini ya, sesuai zamannya, sesuai definisi bahwa kitab suci itu sebenarnya sifatnya hanya menginspirasi gitu ya. Iya. Ketika dikembangkan menjadi ini ternyata bisa bercabang kemana-mana gitu. Betul. Termasuk teknologi yang saat ini ada ya. Betul. Mungkin kayak misalkan doanya sama, tapi yang mengamalkan berbeda personal, hasilnya pasti beda juga Mas, kayak gitu. Ibaratnya kan hardware-nya itu kan beda-beda Mas. Mungkin yang RAM-nya kecil sama RAM-nya gede, pasti kerenan yang RAM-nya gede nih kan gitu pasti. Ini udah mulai nih. Karena anak muda ini betul. Ya, itu. Iya. Jadi ini ya intinya ibarat pisau ya, tergantung siapa yang megang gitu ya. Betul. Ketika digunakan untuk menyelesaikan tugas di dapur itu berarti bermanfaat ya. Ya. Tapi ketika untuk membunuh orang misalnya, itu artinya itu yang tidak benar gitu ya. Iya. Terus Mas Mika, ini agak sensitif ini. Sebenarnya saya iri sebenarnya ngelihat Mas Miska sukses nih. Amin. Pertanyaannya gini, sebenarnya ikut pesugihan nggak sih? Oh iya, saya pakai pesugihan Mas. Nah, apa itu? Makhluknya apa itu? Ya tentu kalau pesugihan saya itu yang jelas saya tidak meninggalkan sholat 5 waktu jelas. Insya Allah saya nggak meninggalkan itu karena apapun ya di sholat itu kan doanya semua kan keren-keren Mas menurutku. Nggak harus yang ABCD di situ aja udah keren semua katanya gitu. Kembali lagi ke pemahaman si personal masing-masing kan gitu. Nah mungkin setelah sholat ada zikiran apa kan sebetulnya kalau menurutku kan untuk menyempurnakan kalau pas sholatnya mungkin
kadang nggak usuk. Sebenarnya dengan zikir, tahlil apalah itu menurut saya gitu. Entah itu benar atau tidak, saya juga nggak ngerti gitu. Jadi saya bisa dalam benak saya mendefinisikan Mas Miska ini jadi ada sesuatu yang baru ya. Pengusaha santri. Pengusaha. Ya, atau santri pengusaha. Tapi cuman hanya dengan doa yo ra keren Mas. Nggak keren. Nah, ini pertanyaan selanjutnya Mas Miska. Ini jadi tadi kan pesugihan dalam konteks apa? Budaya Jawa sudah tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Cuman kalau yang karena Mas Miska tidak melakukan yang di bidang itu tadi, ya Mas Miska sebenarnya sekarang apa konsepnya? Kalau bisnisnya Mas Miska apa sih sebenarnya? Kalau saya ya Mas, artinya itu dibilang sukses atau enggak kan sebetulnya kembali ke pelaku si pengusahanya itu. Artinya tolak ukur sukses itu kan beda-beda Mas, nggak ada parameternya menurut saya. Sukses duit oke, tapi ya kurang sehat percuma kan gitu kan. Artinya kan sukses itu sesuai dengan parameternya masing-masing. Terus kalau tadi dalam hal ibadah, doa tanpa ada wujud lahiriahnya juga nggak keren gitu kan. Maksudnya tanpa usaha? Iya. Oh gitu. Tanpa usaha. Kalau saya, apapun usahanya, apapun yang dijalankan, kita harus menjiwai. Artinya kalau saya sekarang punya usaha barbershop Mas gitu. Aku dulu nggak bisa motong Mas, nggak bisa nyukur. Basic saya kopi gitu kan. Jadi barber saya sama dengan barber sama coffee shop jadi satu. Akhirnya saya juga belajar motong Mas. Sebelum saya bisa motong dan setelah saya bisa motong, itu beda Mas. Itu beda banget. Karena kita lebih menjiwai, rasanya itu beda, yang nggak ngerti sama jadi ngerti, jadi menyatu gitu loh Mas. Kayak gitu. Ya mungkin kalau di sisi manajemen gitu kan, artinya kalau ada yang salah sedikit pun kita jadi tahu Mas. Kalau kemarin saya belum mempelajari motong ya saya dikibulin sama teman-teman yang ikut kerja sama saya gitu kan. Gitu. Tapi di saat saya sudah tahu, sudah expert juga, nah teman-teman saya yang ikut kerja bareng sama aku nggak bisa ngibulin saya kan gitu. Karena saya tahu gitu Mas. Artinya dalam setiap kita melakukan usaha, itu dari hulu sampai hilir mestinya harus dikuasai gitu ya. Harusnya gitu. Kalau mau dibilang sukses ya kayak gitu. Ya itu Mas. Nah ini ada yang menarik lagi tadi. Jadi masih coba ke ini. Kalau di pesugihan tadi sebenarnya dalam konteks agama itu apakah bisa dimasukkan dalam ranah halal atau tidak nih Mas? Ya menurutku halal, karena yang tak gunakan saya doa Mas. Tidak ada yang lain, artinya saya nggak pakai bantuan makhluk ya kan. Ya sepengetahuanku semua doa itu bagus, cuman mungkin yang tepat, yang sesuai gitu kan. Jadi biar sasarannya itu kena gitu Mas. Menakar diri gitu ya? Iya, artinya doa semua kan bagus, tapi yang untuk ini kan peruntukannya beda-beda gitu loh. Artinya kalau doa ini tak pakai buat aku seneng nih karo cewek kayak misalnya kan gitu kan. Nah, aku doanya ini, kalau doa mau tidur kan ya nggak sesuai kan. Atau gitu. doa saya baru satu yang nambah. Atau doa gitu mau masuk ke kamar mandi kan ya mah kepleset ya kan gitu. Betul. Ya, gitu. Jadi tadi harus yang pas ya gitu ya. Yang pas, kalau menurutku semua harus yang berarti pas. Sebenarnya konsep doa itu kalau diperdalam lagi Mas Miska, apakah mungkin bisa bisa dibilang kita juga harus ngerti kebutuhan kita gitu kan? Oh iya. Supaya tadi itu yang Mas Miska bilang harus sesuai. Jadi jangan sampai kita misalnya minta, wah aku baru punya satu, pengen nambah. Poli apa tadi? Poli plastik atau apa? Atau poliklinik tadi loh. Wah, kalau itu sih maksudnya gini, kalau ya saya analogikan daging kita ini hardware. Rasa, hati, pikiran itu kan software Mas. Nah, saya sendiri artinya ngalamin selama ini saya cuma memanjakan hardwareku saja, hardware saya aja. Artinya aku butuh makan sate, butuh ke mall gitu kan, saya memanjakan hardwareku ini Mas, dagingku. Tapi saya lalai untuk memanjakan
softwareku gitu kan. Nah saat ini saya pengen gantian nih memanjakan softwareku gitu kan. Kalau pemahaman saya di saat si hardware dan software itu seimbang, itu kalau ibaratnya mau menaikkan grade-nya itu lebih gampang gitu loh. Ibaratnya kalau bangunan kalau diselang gini mas, itu ora jonjing gitu loh. Nek sama mau dinaikkan tuh gampang gitu loh. Kayak gitu. Kanan kirinya balance gitu ya. Nah, gitu. Nah, ngomong-ngomong nih Mas Miska, kan Mas Miska udah termasuk dari kacamata saya ini minimal ya, masuk sukses lah di bidang apa ya, entrepreneur gitu. Amin. Nah ini tentunya kan kita sama penonton kan pengen ngerti juga supaya ketika nonton video ini dapat apa kiat gitu. Nah, kiat sukses Mas Miska itu apa? Selain tadi ya doa itu kan udah pasti. Yang jelas yang secara sains atau secara ekonomi sekarang lah itu. Kiat sukses Mas Miska apa sih? Kalau saya ya sekarang kalau ditanya kiat suksesnya apa? Perilaku mas. Budi pekerti udah itu aja cukup. Gak usah yang lain-lain. Gitu. Iya. Terkait apa sales marketing atau apa gitu gimana? Iya kan bisa luas mas itu kalau perilaku kita bagus gitu kan. Perilaku budi pekerti kita bagus juga artinya untuk memaintain customer pasti juga dengan bahasa yang enak, penyampaian yang enak gitu kan. Ke teman-teman yang kerja bareng sama kita juga kalau ada meeting kecil-kecilan apa yang harusnya kamu harus begini begitu, penyampaiannya juga enak gitu kan. Banyak sih mas luas. Artinya saya bilang perilaku aja, budi pekerti udah itu aja. Itu toh ya? Iya. Ini itu akan melebarnya kemana-mana ya? Iya, kemana-mana. Karena kan virus positif lah gitu. Iya, rasa gitu loh. Kayak gitu. Jadi pengen ikut kerja Mas Miska ya? Manajernya kayak gini enak banget. Oke, Mas Miska, terima kasih sudah hadir di studio Sisi Terang Inspirasi. Sama-sama. Semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi. Dan bisa mengupas banyak hal yang tentunya bisa kita bagikan ke penonton. Oke, terima kasih. Salam Mas Miska, sehat selalu.